wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nur Aini Agustina dari kelas TBI 5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan di video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran bahasa Indonesia mengenai materi kata. Dan langsung saja kita mulai dari pengertian kata. 1. Pengertian kata. Kata memiliki pengertian sebagai sederetan huruf yang berada di antara dua spasi dan memiliki sebuah arti. Menurut bahasa Sanskerta, pada awalnya unsur ini berasal dari katha yang memiliki arti bahasa, konversasi, cerita atau dongeng. Bahasa Melayu tersebut dipersempit lagi sehingga menjadi kata. Definisi kata merupakan elemen terkecil dalam sebuah struktur bahasa yang dapat dituliskan atau diucapkan dan sebuah bentuk kesatuan pemikiran atau perasaan yang digunakan dalam berbahasa. Secara umum, kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Yang kedua ada tujuan. Kata memiliki tujuan sebagai satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna dan arti, sehingga dapat disusun menjadi suatu kalimat, klausa, dan frasa. Dan yang ketiga, fungsi. Sebagai satuan gramatikal terkecil yang membentuk suatu kalimat, kata memiliki beberapa fungsi, yaitu ada fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, fungsi keterangan, dan fungsi pelengkap. Kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi sebagai subjek. Subjek adalah bagian dari kalimat yang menandakan apa yang sedang dibicarakan. Namun, hal ini tidak selalu sama dengan aktor atau pelaku sebagai subjek, termasuk dalam kalimat pasif. Fungsinya yaitu sebagai subjek dapat ditentukan berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jawaban dari siapa yang melakukan kegiatan atau aktivitas. Contohnya pada kalimat, ayah bekerja di kantor hingga sore hari. Jika dibuat kalimat tanya, siapa yang bekerja di kantor hingga sore hari? Maka jawabannya adalah ayah. Dan dapat dipastikan bahwa ayah berfungsi sebagai subjek yang sedang melakukan sebuah aktivitas. Yang kedua, bagian dari kalimat yang dijelaskan oleh predikat. Contohnya, ayah bekerja di kantor hingga sore hari. Ayah sebagai subjek yang diterangkan dengan tindakan bekerja sebagai predikat. Yang ketiga, bagian yang diikuti oleh salah satu kata kerja sambung. Contohnya, ayah adalah seorang karyawan. Adalah merupakan kata kerja sambung sehingga di belakangnya berfungsi sebagai subjek, yaitu ayah. Next, diikuti partikelnya. Contohnya, mobilnya memiliki roda yang bagus. Mobil yang diikuti oleh partikelnya menandakan bahwa kata tersebut berfungsi sebagai subjek. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sebagai predikat. Predikat merupakan bagian dari kalimat yang menandakan apa yang dibicarakan oleh subjek dan biasanya harus mengandung unsur verba. Setelahnya dapat diikuti oleh objek atau adverbia. Fungsi kata sebagai predikat memberi keterangan tentang apa yang dilakukan oleh subjek. Contohnya seperti, ayah bekerja di kantor hingga sore hari. Bekerja sebagai predikat menjelaskan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh ayah di kantor hingga sore hari. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi sebagai objek. Objek merupakan bagian dari kalimat yang memiliki peran sebagai penderita atau yang mengalami suatu hal. Letak objek memiliki fungsi sebagai pemberi keterangan predikat. Contohnya, kakak membeli tas di toko dekat rumah. Tas sebagai objek memberikan keterangan terhadap barang yang kakak beli di toko dekat rumah.
Selanjutnya ada fungsi sebagai keterangan. Kata keterangan merupakan bagian dari kalimat yang berfungsi untuk memberikan keterangan terhadap unsur lainnya. Meskipun hadirnya tidak terlalu penting, namun dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang suatu kalimat. Contohnya, kakak membeli tas di toko dekat rumah. Di toko dekat rumah merupakan keterangan yang memberikan penjelasan di mana kakak membeli tasnya. Keterangan tersebut tidak wajib untuk dimasukkan ke dalam kalimat, namun ketika Anda memasukkannya, pembaca tidak perlu bertanya lagi, di mana kakak membeli tasnya. Selanjutnya, fungsi sebagai pelengkap. Fungsi yang satu ini sedikit sulit untuk menganalisis keberadaannya. Terkadang ia dapat berfungsi sebagai keterangan dan atau objek. Contohnya, ayah bekerja di kantor hingga sore hari. Sore hari merupakan kata pelengkap karena melengkapi bekerja. Sebagai batasan waktu ia melakukan aktivitasnya di kantor. Contoh yang kedua, kakak makan ayam. Ayam dapat berfungsi sebagai pelengkap dan objek secara bersamaan. Yang keempat ada jenis kata. Tata kata adalah sebuah aturan atau susunan morfem dalam membuat sebuah kalimat sehingga ditempatkan sesuai dengan jenisnya. Dan berdasarkan jenisnya, kata dibagi menjadi 7, yaitu kata benda, kata bilangan, kata ganti, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan kata tugas. Yang pertama ada kata benda atau nomina. Nomina merupakan nama-nama dari semua benda dan segala hal yang dibendakan. Ciri utama dari nomina dilihat dari keterangan yang mengikutinya. Seperti tidak dapat didahului oleh keterangan bernegasi. Tidak, contohnya anjing, kursi, dan matahari. Termasuk kata benda karena tidak dapat didahului oleh keterangan negasi. Tidak. Yang kedua, tidak dapat didahului keterangan derajat agak lebih, sangat, dan paling. Contohnya agak kursi, lebih bulan, dan paling matahari. Contoh tersebut tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Yang ketiga, tidak dapat didahului keterangan wajib. Contoh, wajib anjing, wajib kursi, dan sebagainya. Contoh tersebut tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Selanjutnya dapat didahului oleh keterangan jumlah. Contohnya seekor kucing, 5 kursi, 10 meja, sebatang pensil, dan sebagainya. Lanjut, kata bilangan atau numeralia. Numeralia merupakan unsur yang memiliki tugas untuk menjelaskan jumlah objek atau jumlah benda atau urutan benda. Contohnya 1, 2, pertama, berdua, 1000, beberapa, dan banyak. Kata ganti atau pronomina. Pronomina merupakan unsur yang berfungsi untuk menggantikan objek atau nomina atau yang dibendangkan. Contohnya, ini, itu, mereka, ia, sesuatu, seluruh, masing-masing, dan lain-lain. Dan secara umum, pronomina dibagi menjadi 4. Yang pertama, kata ganti diri umumnya menggantikan nomina nama orang atau yang diorangkan. Pronomina ini dapat dibedakan atas beberapa sudut pandang, yaitu orang pertama tunggal, seperti saya dan aku. Orang pertama jamak, seperti kami dan kita. Orang kedua tunggal, seperti kamu dan engkau. Orang kedua jamak, kamu sekalian dan kalian. Dan orang ketiga tunggal, seperti dia, nya, dan ia. Yang kedua, kata ganti petunjuk atau pronomina demokratif merupakan ini dan itu, yang berfungsi untuk menggantikan nomina dan dapat berfungsi sebagai penunjuk. Umumnya, pronomina demokratif digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat dari pembicara atau yang jauh dari pembicara. Contohnya, itu adalah motor saya. Ini adalah meja belajar saya. Selanjutnya, kata ganti tanya atau pronomina interrogativa umumnya digunakan untuk menanyakan suatu nomina. Unsur dari pronomina interrogativa adalah 5W tambah 1H.
Selanjutnya, kata ganti tidak tentu adalah kata yang digunakan sebagai pengganti nomina tidak tentu. Contohnya, salah seorang, seseorang, siapa saja, sewaktu-waktu, dan setiap orang. Selanjutnya ada kata kerja atau verba. Verba merupakan seluruh hal yang dapat menyatakan aktivitas atau perilaku. Contoh dari verba adalah makan, membeli, mandi, minum, berlari, dan lain-lain. Verba tersebut dapat diperjelas lagi dengan memperluasnya menjadi kelompok kata dengan ditambah adjektif ya. Contohnya, membaca dengan teliti, berlari dengan gesit, dan mandi dengan bersih. Ciri-ciri utama verba dapat dilihat dari keterangan yang mengikutinya. Yang pertama, didampingi dengan keterangan negasi tidak, tanpa, dan bukan. Contohnya, tidak makan, bukan membeli, dan tanpa mandi. Yang kedua, didampingi dengan keterangan derajat. Contohnya, agak berlari, cukup makan, dan kurang mandi. Yang ketiga, didampingi dengan keterangan frekuensi. Contohnya, sering minum, terkadang berlari, dan jarang mandi. Selanjutnya, tidak dapat didampingi dengan numeralia beserta urutan dan penggolongannya. Contohnya, sebuah berlari, 5 butir membaca, sebuah makan. Namun dapat diikuti oleh semua keterangan jumlah, seperti cukup membaca, kurang berlari, dan sebagainya. Selanjutnya dapat diikuti oleh keterangan kata. Contohnya, sedang berlari, sudah minum, akan membaca, dan sebagainya. Next, dapat diikuti oleh adverbia yang menyatakan keselesaian. Contohnya, selesai minum, telah berlari, belum pulang, dan sebagainya. Next, dapat didampingi oleh keterangan yang menyatakan kewajiban. Contohnya, wajib berlari, wajib minum, harus makan, dan sebagainya. Next, dapat diikuti dengan semua keterangan yang menyatakan kepastian. Contoh, pasti makan, tentu mandi, mungkin berlari, dan sebagainya. Selanjutnya ada kata sifat atau adjektiva. Adjektiva adalah unsur yang menggambarkan sifat seseorang atau keadaan sebuah benda atau sesuatu. Contohnya seperti baru, kecil, besar, baik, tinggi, rendah, buruk, dan sebagainya. Adjektiva dapat dilihat dari ciri utamanya sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat diikuti oleh keterangan frekuensi jarang, sering, dan terkadang. Contohnya sering besar, jarang kecil, kadang-kadang tinggi, dan sebagainya. Yang kedua, tidak dapat diikuti oleh keterangan yang menyatakan jumlah. Contoh, sedikit buruk, sebuah besar, beberapa baru, dan sebagainya. Next, diikuti oleh keterangan yang menyatakan derajat. Contoh, agak besar, lebih baru, cukup baik, dan sebagainya. Next, dapat diikuti oleh keterangan kepastian, seperti pasti, tentu, barangkali, dan mungkin. Contohnya, tentu bagus, pasti tinggi, tentu baik, dan sebagainya. Next, tidak dapat ditambah keterangan kala, hendak, dan mau. Bentuk ini tidak dapat digunakan menurut tata bahasa Indonesia. Contohnya, hendak bagus, mau rendah, kala buruk, dan sebagainya. Next, ada kata keterangan atau adverbia. Adverbia adalah suatu hal yang memberikan keterangan tambahan tentang verba, numeralia, adjektiva, atau bahkan seluruh kalimat. Fungsi dari adverbia adalah baiklah, kita lanjut. Selanjutnya ada menunjukkan frekuensi, yaitu jarang, sering, terkadang, biasanya, sesekali, selalu, dan acap kali. Makna ini biasanya digunakan untuk verba. Next, menunjukkan jumlah atau kuantitas, yaitu banyak, cukup, sedikit, semua, seluruh, beberapa, dan sebagian. Makna ini pada umumnya mendampingi nomina, tapi tidak jarang kita temukan juga mendampingi verba. Next, menunjukkan keselesaian akan sesuatu, yaitu sudah, belum, sedang, dan baru. Adverbia ini umumnya mendampingi verba dan adjektiva sebagai penjelasnya. Next, menyatakan negasi, yaitu bukan,
tidak, tiada, dan tanpa. Makna tidak dapat menegasikan kelas adjektiva dan verba. Sementara itu, makna bukan dapat menegasikan kelas verba dan nomina. Menunjukkan kualitas ataupun derajat, yaitu cukup, agak, kurang, lebih, sangat, sedikit, paling, dan sekali. Secara umum, adverbia ini dapat digunakan untuk mendampingi adjektiva, menyatakan waktu atau skala, yaitu belum, sudah, sedang, lagi, akan, hendak, tengah, dan mau. Adverbia ini dapat digunakan untuk mendampingi verba yang menyatakan sebuah tindakan. Selanjutnya yaitu menyatakan batasan, yaitu hanya dan saja. Secara umum, makna ini hanya dapat digunakan untuk kelas verba, nomina, dan numeralia. Next, menunjukkan keharusan, yaitu boleh, harus, wajib, dan mesti. Makna adverbia ini hanya dapat berdampingan dengan kelas verba. Next, menyatakan kepastian, yaitu tentu, pasti, mungkin, dan barangkali. Makna ini juga hanya dapat mendampingi kelas verba. Selanjutnya ada kata tugas. Jenis ini meliputi berbagai macam unsur yang tidak termasuk jenis-jenis di atas. Berdasarkan bentuknya, sulit untuk dilakukan perubahan bentuk, bahkan tidak dapat mengalami perubahan bentuk. Macam-macamnya adalah seperti kata sambung, sandang, depan, dan seru. Fungsi dari jenis ini adalah untuk memperluas dan mentransformasi sebuah kalimat. Yang pertama, kata sambung atau konjungsi merupakan sebuah bagian yang menjadi penghubung unsur lain, bagian kalimat atau antar kalimat. Contohnya, dan, tetapi, lalu, meskipun, ketika, sedangkan, sungguh pun, maka, jika, dan sebagainya. Kata sandang atau artikul memiliki fungsi sebagai pembeda yang menentukan nomina dan kata lain. Contohnya, sang, si, dan yang. Kata depan atau preposisi merupakan bagian yang berfungsi untuk merangkai dan menjadi bagian dalam kalimat. Contohnya, di, dari, daripada, ke, kepada. Next, kata seru atau injeksi merupakan sebuah unsur yang secara tidak langsung sudah menjadi sebuah kalimat dan secara umum digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Contohnya, wah, weh, aduh, oh, dan. Yang kelima, bentuk kata. Setiap kata memiliki bentuk yang berbeda-beda karena memiliki asal yang berbeda. Kata asal adalah bentuk satuan gramatikal yang memiliki makna dan belum mengalami perubahan bentuk apapun. Secara mudahnya, bentuk ini merupakan bentuk paling sederhana yang memiliki makna. Sementara itu, kata dasar merupakan bentuk tunggal maupun kompleks yang menjadi sebuah dasar pembentukannya. Sederhananya, bentuk ini memiliki bentuk yang lebih kecil sehingga menjadi dasar dari bentuk yang kompleks. Kedua bentuk di atas membentuk lagi jenis-jenis yang menjadi turunannya. Bentuk turunan tersebut antara lain kata berimbuhan, ulang, dan gabung. Yang pertama, kata imbuhan. Bentuk ini merupakan modifikasi dari asal maupun dasar yang telah diberi imbuhan berupa awalan, sisipan, akhiran, dan kombinasinya sehingga menambahkan makna yang ingin dijelaskan oleh penulis dengan kata tersebut. Dan jenis ini memiliki 4 macam bentuk lainnya. Yang pertama, imbuhan awal, imbuhan akhiran, imbuhan awal dan akhiran, dan imbuhan sisipan. Selanjutnya ada kata ulang. Bentuk ini merupakan pengulangan sebuah unsur dasar dan di antara keduanya dihubungkan menggunakan tanda hubung. Pengulangan ini terjadi dengan berbagai cara. Contohnya pengulangan utuh, pengulangan bunyi, pengulangan sebagian, pengulangan semu, dan pengulangan sebagian. Kata ulang dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan makna atau fungsinya. Yang pertama ada berdasarkan bentuk. Dibagi menjadi 5, yaitu ulang sebagian, ulang utuh atau penuh, ulang berubah bunyi, ulang berimbuhan, dan ulang semu. Selanjutnya berdasarkan fungsi dan maknanya dibagi menjadi 9, yaitu
Ulang bermakna mirip, ulang bermakna jamak, ulang bermakna berbagai macam, ulang bermakna saling, ulang bermakna intensitas, ulang bermakna bilangan, ulang bermakna keadaan, ulang bermakna tindakan berulang kali, dan ulang bermakna kegiatan. Yang terakhir ada kata gabung atau frasa. Umumnya, gabungan ini biasa disebut dengan istilah kata majemuk. Istilah tersebut merupakan gabungan dua atau informasi morfem dasar yang mengandung satu pengertian. Kata jemuk tidak menjelaskan satu persatu kata, tapi ia menjelaskan dengan keseluruhan gabungannya. Baiklah, sekian penjelasan tentang kata dari saya, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya juga mohon maaf bila banyak kesalahan dalam video ini, baik dari kesalahan pembacaannya atau mungkin kesalahan dari editannya. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.